Tes. Belum ada, sendirian. Kayak ada mau ngajar. Hah? Bukan salah. Salah? Ya. Kok bisa salah? Salah. Salah set apa salah linknya? Lalu Itu link kelas berapa tadi? 12. Walah. Ya. Kita mulai langsung ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. Yaitu belajar tarikh fikih Islam untuk kelas 11. Ya. Ahlan wa sahlan untuk semua partisipan. Sekarang silahkan dibuka camnya, buka kameranya. 14 orang buka semua kameranya. Ya. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Lihat sekarang PDF-nya. Kita pada kesempatan kemarin telah mempelajari tentang Tasyri'ul Fiqhi ya. Tasyri'ul Fiqhi, pencariatan fikih di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang mana itu ada beberapa macam, yaitu dari Thariqul Wahyu ya, bikalamillah ya, yang dibaca maksudnya Al-Qur'an. Kemudian ada bilisani Rasulillah, yaitu maksudnya hadis. Dan kemudian ijtihad Rasulullah SAW. Dan ijtihad ini banyak diperselisihkan oleh ulama ya. Dan yang rajih itu memang ada ijtihad Rasulullah SAW
dan kemudian itu disetujui oleh Allah, ya maksudnya disetujui oleh wahyu, atau tidak disetujuinya nanti akan diturunkan wahyu setelah istihad Rasulullah SAW pada saat itu. Dan kita juga telah membahas makan atau sunnah, ini udah kayaknya ya. Makan atau sunnah udah belum? Makan atau sunnah yang ini halaman 51. Makan atau sunnah minal Quran ta'khudhu salasata ashkal, ya. Jadi kedudukan sunnah di dalam Al-Quran mempunyai 3 kedudukan. Ada 3 bentuk. Yang pertama sebagai penegasan, ya penegasan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Antakuna sunnah muwafiqatan lil Qur'ani min kulli wajhin, ya maksudnya sunnah ini menyetujui Al-Quran dari setiap sisi. Apabila telah disebutkan di Al-Quran kemudian disebutkan lagi di dalam as-sunnah, itu namanya muwafiqah. Yang kedua, ya Al-Quran, sunnah ini sebagai bayan, ya lima ajma fihil Quran, sebagai penjelas terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan hal-hal yang global, yang umum, maka di dalam as-sunnah itu banyak terdapat penjelasan tentang sesuatu yang global itu. Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Cuman disebutkan dirikanlah sholat dan berikan zakat, ya, tanpa disebutkan terperincinya. Maka di dalam hadis itu disebutkan bagaimana tata cara sholat, apa saja bacaannya, begitu juga tentang zakat, nisab-nisabnya, ya, syarat-syaratnya semuanya dijelaskan di dalam hadis. Itulah dia maksudnya atau contoh dari maksudnya hadis antakuna bayanan lima ajmala fil Quran. Ini udah dibahas kemarin, ya. Kemudian yang jim ini yang ketiga ta'ti sunnah bihukmin sakata anhul Quran. Jadi sunnah datang tentang suatu hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Yang maksudnya Al-Quran itu diam pada hukum tersebut. Maksudnya Al-Quran tidak menyebutkan, akan tapi sunnah menyebutkannya. Nah, maka ini kedudukan sunnah. Maka ini sunnah juga sebagai pencetus syariat, ya, maksudnya bisa menetapkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran, ya, apabila dia disebutkan di dalam as-sunnah. Dalilnya yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu, ya, sesungguhnya aku diberikan kitab, ya, dan yang semisalnya, ya maksudnya semisalnya ini apa? As-sunnah. Jadi sunnah ini itu sebenarnya pada hakikatnya satu derajat di dalam Al-Quran. Di dalam penetapan hukum di dalam penetapan hukum Al-Quran ini satu tingkat, ya, maksudnya satu tingkat, satu derajat di dalam Al-Quran, tidak ada, ya, kelebihannya, ya. Al-Quran itu ketika menetapkan hukum, ya, maksudnya sebagai pencetus hukum. Akan tapi ditinjau dari sisi kemuliaannya, ya, maksudnya dari sisi sanadnya, maka maksudnya dari sisi keabsahan Al-Quran, ya, dari sisi legalnya, maka Al-Quran ini lebih tinggi daripada as-sunnah, karena Al-Quran ini adalah kalamullah, ya. Akan tapi kalau as-sunnah adalah kalam Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Al-Quran ini dia dinukilkan secara mutawatir, ya. Akan tapi sunnah ini ada yang mutawatir, ada yang ahad. Makanya itu kalau dari sisi sanadnya, maka Al-Quran ini dia mutawatir, ya, mutawatir, maka lebih tinggi. Akan tapi dari sisi penetapan hukum dia setingkat
dengan as-sunnah. Jadi satu tingkatan. Dan kita telah membahas ini juga ya, Al-Qur'an itu ya, qala al-Khattabi ya, qaulu sallallahu alaihi wasallam utitu hadzal kitab mislihi yahtamil ala wajhain, mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama an ma'nahu ya, annahu utiya min wahyin natik ya, min wahyin natik ghairi matlu mislu ma utiya min az-zahiril matlu ya, bahwasanya ya, Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu ya, yang mana wahyu ini ya langsung diwahyukan tanpa dibaca. Maksudnya ini sunnah ya. Jadi Nabi Muhammad diberikan wahyu, kemudian Nabi Muhammad menyebutkan langsung, mensabdakan wahyu tersebut, nanti dia menjadi hadis ya, tapi tidak dibaca. Berbeda dengan Al-Quran yang mana dia dibaca, karena itu adalah yang dibaca adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kemungkinan yang pertama. Adapun kemungkinan yang kedua, bahwasanya annahu utiyal kitaba wahyan wa utiya min bayanihi mislahu, bahwasanya Nabi Muhammad diberikan kitab, maksudnya Al-Quran itu sebagai wahyu, dan diberikan penjelasannya sebagai wahyu juga, mislahu. Bahwasanya itu adalah izin, bahwasanya sunnah itu ya bisa menjelaskan Al-Quran, ayat-ayat yang global, maka diperinci di dalam sunnah, bisa mengumumkan dan bisa mengkhususkan, bisa menambah ya, dan juga bisa menetapkan hukum syariat yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Itu dia as-sunnah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang sekarang, yaitu sababut tasyri'ul fiqhi wal ahkam. Sababu tasyri'il fiqhi wal ahkam ya, sebab dari pensyariatan hukum dan fikih. Jadi pensyariatan hukum dan pensyariatan fikih ini ada sebab-sebabnya. Apa saja sebab-sebabnya? Kita lihat sebab-sebabnya. Yakunu tasyri'ul fiqhi wal ahkami imma ibtidaan wa imma muajalatan liqadiyatin waqi'atin au ijabatan li as'ilatin matruhatin. Jadi lihat sekarang sebab ini ya, sebab disyariatkan fikih dan hukum ini pada zaman Nabi, maka ya imma ibtidaan ya, imma ibtidaan maksudnya dia langsung tiba-tiba tanpa ada sebab apapun turun ya suatu hukum dari Al-Quran dan hadis ya, tanpa ada yang bertanya, tanpa ada suatu kejadian. Itu yang pertama ya, digarisbawahi imma ibtidaan, maksudnya dia turun secara langsung tanpa sebab ya, bahwasanya. Nah kemudian yang kedua, imma muajalatan liqadiyatin waqi'atin ya, muajalatan liqadiyatin waqi'atin ya. Yang kedua, dia itu turun ya tergantung dengan qadiyah, tentang dengan permasalahan yang waqiah, yang terjadi pada saat itu. Yang mana hukum ini, Al-Quran ini muajalatan, maksudnya ditunda ya turunnya ya oleh Allah sampai terjadi ya suatu masalah ya yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka pada saat itu diturunkanlah ayatnya ya. Itu dia, diturunkan ayat atau hadisnya, disebutkan hadisnya. Yang ketiga, ijabatan li as'ilatin matruhatin ya, atau itu sebagai wahyu itu turun
ya, atau datang sebagai jawaban dari pertanyaan yang terlempar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dia yang ketiga. Jadi makanya kalau kita belajar Al-Quran atau tafsir, maka ada yang namanya asbabun nuzul, ya. Ada asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran kenapa bisa turun pada waktu itu, maka itu mempunyai sebab. Itu namanya asbabun nuzul. Ada kalau untuk hadis namanya asbabul wurud, ya, asbabul wurud. Nah, itu dia. Jadi ada ayat-ayat yang turunnya ibtidaan tanpa ada sebab, ada ayat-ayat yang turunnya karena adanya sebab, ya. Ada hadis yang datang tanpa sebab langsung disebutkan oleh Nabi, ada hadis yang datang karena pertanyaan atau sebuah permasalahan. Ya, contohnya pada saat orang-orang munafik, ya, mencela Nabi, maka turun ayat tentang orang-orang munafik. Ketika ada sahabat yang menaikkan suaranya di atas suara Nabi Muhammad SAW, maksudnya lebih besar daripada suara Nabi Muhammad, maka ditegur di dalam Al-Quran. Makanya itu dia maksudnya asbabun nuzul, ya. Dan begitu juga hadis mempunyai asbabul wurud, ya, sebab-sebab disebutkan hadis itu, ya. Jadi kadang Nabi ditanya oleh para sahabat, ya, kadang Nabi ditanya oleh para sahabat tentang penciptaan langit dan bumi, maka Nabi Muhammad menceritakan. Itu namanya asbabul wurudnya. Apa asbabul wurudnya? Asbabul wurudnya adalah pertanyaan para sahabat, ya, dan seterusnya. Kita lihat sekarang, fal ahkamul lati ya'ti tasri'uha ibtida'an an tariqil Qur'an au an tariqis sunnah qaulan au fi'lan au takriran duna ayasbiqa zalika ayasbuqa zalika qadiyatan hasilatan fil mujtama wal ghalib fi tasri'illah, ya. Fahaza fiqhus shalah wa fiqhuz zakat wa fiqhus siyam wa fiqhul haji wa fiqhu kasiratin minal muamalatil maliyah ka tahrimir riba wa fiqhi kasirim min ahwali syakhsiyah ka zawaji wal mahri wa talaqi wal mawarisi wa fiqhul at'imah wal ashribah wa fiqhul hudud ka tahrimi syarakah, ya, ka tahrimi syarakah wa zina wa uqubati zalika wa ahkamur riddah was sihir wa fiqhus siyasah wal alaqati ad-dawliyah wal harbi wal jihadi wa tawalli yaumi zahfi wal fiqhul hukmi al qada, ya, fiqhul hukmi wal qada wa fiqhul adabi wal birri wasilahi wa kulluha nazala tasri'aha ibtida'an duna an yakuna laha talab biwaqi'atin, ya, an yakuna laha talabun biwaqi'atin au su'alun, ya, au istifsar. Lihat sekarang. Jadi ada hukum-hukum yang turun secara ibtidaan. Nah, pada kali ini kita membahas ibtidaan dulu. Maksudnya hukum ayat atau hadis yang datang tanpa adanya sebab, ya, tanpa adanya sebab. Jadi dia turun secara langsung tanpa ada sebab, ibtidaan maksudnya. Langsung, maksudnya bermula tanpa ada sebab. Antarikil Quran, dari jalan wahyu atau dari jalan sunnah, ya, baik itu perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau takdir Nabi. Duna
ayasbuqa dzalika qadiyatan hasilatan, ya, tanpa di qadiyat afan duna ayasbuqa zalika qadiyatun hasilatun fil mustama, ya, tanpa didahului oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat, maksudnya di umat. Wal ghalib fi tasri'illah, maka kebanyakan itu adalah pensyariatan di dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti fikih salat, ya. Maka itu Nabi menjelaskan tanpa ada yang bertanya, ya, sallu kama raaitumuni usolli. Nah, itu Nabi menjelaskan lewat perkataan dan perbuatan. Adapun hadis yang orang yang salah salatnya, maka itu berbeda sisi. Memang dia ada asbabul wurudnya. Akan tapi Al-Qur'an juga menurunkan tentang pensyariatan salat itu tanpa adanya sebab, ya, tanpa adanya asbabun nuzul. Begitu juga zakat, begitu juga saum.